dosennya itu ya. Assalamualaikum, hey what's up guys, welcome back to my YouTube channel. Iya, kayak YouTuber beneran gue kayak gini. You know guys, ini pertama kalinya aku bikin video Q&A karena banyak message dari DM IG, email, dan beberapa komen YouTube lainnya. Jadi aku bakal jawab pertanyaan kalian. Oke, next, tanpa basa-basi kita pertanyaan pertama. Kakak kan di Prodi Bahasa Arab, mata kuliah favorit kakak apa kak? Oke, yang perlu kalian tahu, perkuliahan manapun di setiap semester pasti mata kuliahnya itu berubah, terutama di mata kuliah umum. Kalau untuk mata kuliah prodi yang paling aku favoritkan, itu ialah mata kuliah Muhadasa Al-Yaumiyah. For your information, ini mata kuliah keterampilan berbicara. Aku suka karena dosennya enjoy pas lagi belajar. Metodenya juga nggak terlalu sulit, mudah dipahami, dan nggak bikin dak-dikduk atau tegang gitu, karena ada beberapa dosen yang bikin tegang atau dak-dikduk ya gitu. Jadi aku memfavoritkan suatu pelajaran atau mata kuliah dilihat dari cara metode dosen itu ngajar, seperti itu. Mungkin yang sama kalian bisa komen di bawah ini. Lanjut ke pertanyaan kedua. Kak, cara supaya rajin nyatet materi-materi pelajaran atau materi kuliah. Kalau dari aku sih, emang dari kecil aku emang suka nulis-nulis atau nyatet-nyatet gitu. Mungkin tips dari aku, bangun suasana mood yang happy and fun dulu. Karena kalau mood kita berantakan, boro-boro mau nyatet atau mau nulis gitu, baca buku aja nggak mau gitu. Karena aku tipe orang yang kalau mau nyatet itu aku harus baca dulu, habis itu harus terekam di otak aku, baru aku nyatet. Itu. Terus kalau misalnya takut kepanjangan dan akhirnya jadi males tengah jalan doang, kalian bisa bikin mind mapping yang lebih singkat, padat, dan jelas gitu. Ya, berkaryalah pada tulisan kalian, buat semenarik mungkin supaya sewaktu-waktu kalian butuh untuk dibaca, kalian nggak males gitu, bahkan bersemangat untuk melihat tulisan kalian kayak gitu. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa yang buat kakak tertarik bikin channel YouTube kak? Yang utama karena aku pengen banget bermanfaat bagi orang lain. Walaupun aku ketika tidur, aku pengen banget bermanfaat buat orang lain. Siapa tahu kan ketika orang lain melihat video aku, orang itu akan termotivasi dan terhibur. Dan itu suatu kesenangan sendiri untuk aku. Terus aku bikin channel YouTube ini awal mulanya Ini congor corona ini. Jadi mau nggak mau aku mencari hobi baru, yaitu dengan mengedit video dan juga membuat video seperti ini. Seperti itu geng, kurang lebihnya. Next question is, suka duka di prodi Arab apa Hul? Kenapa milih prodi itu? Oke, untuk pertanyaan ini mau jawab jujur apa enggak nih? Sukanya dulu apa dukanya dulu? Oke, dukanya dulu aja ya. Dukanya itu karena dosennya itu ya killer. Mohon maaf, kan jujur ya, kita harus jawab jujur. Gak tahu ya, karena dosennya killer apa gimana, pas belajar itu bawaannya tuh dak-dikduk, tegang, dan keringet dingin. Enggak, itu mau mati apa mau belajar sih? Ya mohon maaf ya guys. Jadi ada beberapa dosen yang emang bawaannya itu tegang dan nggak enjoy seperti mata kuliah favorit aku sebelumnya itu. Dan ya nggak tahu kenapa ya. Dan aku harus mengejar ketertinggalan itu. Walaupun aku pernah belajar bahasa Arab, tapi karena background aku yang dari SMA dan nggak belajar bahasa Arab, jadinya ya aku harus mengejar ketertinggalan materi-materi yang di prodi ini, seperti itu. Ya sukanya itu mau nggak mau aku harus selalu semangat menjalankan hari-hariku di prodi ini. Dan doakan semoga cepat lulus, dan juga aku doakan untuk kalian sukses dan berjaya terus.
Kenapa milih prodi itu? Karena peluang aku di SNMPTN sangat besar untuk prodi ini, dan kebetulan orang tua aku sangat mendukung dan bahkan menyarankan untuk masuk di prodi ini. Jadi ya udah takdir masuk di prodi ini, alhamdulillahnya. Jadi sukanya itu kita harus bersyukur dan intinya kita harus tetap semangat, gitu guys. Next question is tips supaya nggak mager kak. Oke. Jauh-jauh dari yang namanya kasur. Betul? Betul. Ya kalau bisa sering-sering diskusi sama adik, kakak, sama keluarga lah ya, sama tetangga juga boleh, asal jangan gibah. Terus sama kakak juga boleh. Diskusi masa depan. Ya gitulah ya. Yang penting melakukan hal-hal positif yang selama kita bisa lakukan, seperti itu. Kalau aku sih sering workout di rumah dan juga sering lettering juga, dan itu bantu banget untuk supaya Nggak mager gitu guys. itu tips dari aku. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Wow, ini pertanyaan beda dari yang lain guys. Kak, kapan nikah? Tahu jebol. Ya guys, bercanda. Ya doakan aja rencananya habis lulus lah ya. Semoga aja. Ini pertanyaan mulai ke arah-arah yang sangat baik sepertinya guys. Ya, wah tipe idaman suami. Oke. Bertanggung jawab ya pastinya. Sayang orang tua, sayang keluarga, dan juga kerja keras. Ya, dan juga rajin ibadah. Ya, itu sih itu aja. Karena aku tahu sih semua manusia itu banyak kekurangan. Dan apalagi kalau tentang pasangan itu kita saling melengkapi gitu. Bukan mencari yang sempurna, tapi emang Tuhan menciptakan pasangan itu untuk saling melengkapi kekurangan masing-masing. Seperti itu guys. Mohon maaf ya guys kalau Aku kurang berpengalaman soal ini soalnya. Maaf. Oke, next question. Cara menemukan pertemanan dan teman yang satu misi. Kalau aku sih ya dengan komunikasi gitu. Jangan takut ketemu sama orang baru atau berkomunikasi dengan orang baru. Karena cuman caranya itu ya kita dengan berkomunikasi gitu. Kalau nggak berkomunikasi ya kita nggak tahu apa-apa tentang dia. Kalau kita mau jadi sahabatan atau temenan gitu kan. Jadinya kalau misalnya udah rasa satu visi itu ibarat magnet, itu bakal dekat sendiri gitu. Dan bisa jadiin teman, sahabat, atau bahkan jodoh. Canda guys. Gitu ya guys. Ke pertanyaan 9. Tips agar selalu punya positive mindset dong kak. Untuk pertanyaan ini aku nggak terlalu naif banget. Karena ada beberapa hal itu aku selalu bener-bener positive thinking aku dijaga banget. Karena ada suatu hal tersendiri. Tapi aku juga kadang suka negative thinking. Apalagi ketika waktu Indonesia bagian thinking gitu. Ya gitu. Ya, tapi aku tahu cara ngatasinnya itu dengan cara tidur dan relax aja kan. Karena aku nggak mau cuman karena negative thinking itu kita jadi sakit. Dan serius negative thinking itu nggak nyaman sama sekali. Dan aku nggak mau ngabisin hidup aku itu untuk berpikir negatif seperti itu. Jadi mau nggak mau harus dipaksa nih, harus selalu berpikir positif. kayak gitu kurang lebihnya geng. Next question, ini pertanyaan terakhir by the way. Sebenarnya banyak pertanyaannya, nanti insya Allah aku akan bikin part 2. Karena ya saking banyaknya aku harus pilih-pilih dulu pertanyaannya. Okay, next, which do you choose, knowing the future Or changing the past? Okay, kalau ini disuruh pilih, aku lebih milih changing the past because Mungkin aku pernah menyakiti orang-orang yang aku sayangi secara tidak sengaja,
aku akan merubahnya itu sehingga tidak lagi tersakiti. Wih, lihat kayak lagu Rosa, tersakiti banget. Maaf guys, ya kayak gitu. Yeah, if knowing the future, I believe God's plan is always more beautiful than our desire. Gitu. Maksudnya rencana Tuhan itu lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Gitu. Dan ya, aku tahu sih tidak ada yang bisa merubah masa lalu. Kan karena itu apapun itu udah terjadi kan. Dan kita hanya bisa memperbaiki. Seperti itu. Dan we will never know the real answer before you try it. Like that. Mungkin seperti itu. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you next video, guys.